Pemirsa, Polda Bali membongkar sindikat judi online jaringan luar negeri yang beroperasi di Bali dengan omset miliaran rupiah per bulan. Ya, dalam penggerebekan kali ini, polisi menangkap puluhan pelaku WNA berkenegaraan warga India. Ditresiber Polda Bali menggerebek markas judi online yang melibatkan WNA asal India. Kali ini polisi menangkap 39 orang dari dua lokasi berbeda, yakni di sebuah villa di Canggu dan di Jalan Raya Munggu, Tabanan, Bali. 3 unit komputer, puluhan handphone, 15 laptop, dan 2 router diamankan sebagai barang bukti. Dari 39 warga negara India yang ditangkap, 35 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 8 diantaranya telah dilakukan penahanan, sementara 4 orang lainnya masih berstatus saksi. Para pelaku masuk Indonesia menggunakan visa wisata. Mereka berperan sebagai operator sekaligus telemarketing yang mempromosikan situs judi melalui media sosial. Beroperasi sejak November 2025, dalam sebulan omset operasional mencapai 7 hingga 8 miliar dari kedua TKP. Ada 2 TKP yang dicurigai melakukan aktivitas ilegal yang setelah dilakukan pendalaman benar ditemukan tempat tersebut digunakan sebagai tempat operator atau admin web judi online. Yang ditemukan di 2 TKP tersebut adalah sebuah villa di wilayah Canggu dan Munggu yang ternyata leadernya 1 orang, yaitu warga negara asing. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang ITE dan KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun serta denda 200 juta rupiah. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, 70 kg sabu diselundupkan dalam truk semangka di Lampung Selatan. Ya, narkoba senilai miliaran rupiah itu ditutupi tumpukan buah semangka. Kalau keterangan dia 66, 400 yang belum kebongkar. Inilah detik-detik saat petugas Satres Narkoba Polres Lampung Selatan membongkar modus licik jaringan narkoba antar provinsi. Puluhan paket sabu ditemukan tersembunyi di bawah tumpukan buah semangka saat pemeriksaan rutin di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Pengungkapan pertama berawal saat petugas menghentikan truk yang bermuatan buah semangka. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 66 paket sabu seberat 70 kg terkamuflase di dalam karung di bawah muatan buah. Polisi juga menangkap 3 orang tersangka berinisial RFEP, EWK, dan DS. Dari hasil pemeriksaan, sabu tersebut diambil dari Pekanbaru dengan tujuan Surabaya, Jawa Timur atas perintah seorang pengendali berinisial F yang kini masih buron. Dan para tersangka dijanjikan upah oleh F sebesar 20 juta rupiah per paket atau 1.320 juta rupiah sebagai upah dari 66 paket untuk 3 tersangka tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapores Lampung Selatan dan akan dijerat dengan ancaman hukuman mati. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Polisi membongkar praktik pengoplosan isi tabung gas LPG 3 kg ke tabung gas 12 kg dan tabung portable 200 gram. Ya, bahkan polisi mengamankan 5 tersangka dan menyita ribuan tabung gas sebagai barang bukti. Masih dingin. Jajaran Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priuk membongkar praktek pengoplosan isi tabung gas LPG 3 kg yang beroperasi sejak tahun 2025. 5 orang tersangka berhasil dibekuk di 2 lokasi berbeda di kawasan Bogor, Jawa Barat dan kawasan Koja, Jakarta Utara. Para pelaku melakukan praktek penyuntikan atau pemindahan isi gas dari tabung subsidi 3 kg ke tabung non-subsidi 12 kg dan 5,5 kg.
Selain itu, pelaku juga mengoplos gas ke tabung portable 200 gram. Dari praktek ilegal ini, pelaku diperkirakan meraup keuntungan mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Berdasarkan keterangan tersangka, dalam 1 bulan mereka rata-rata menghabiskan 180 tabung subsidi 3 kg. Jadi kita bisa tahu berapa banyak tabung portable yang di hasil suntikan atau hasil oplosan ini yang telah dipasarkan ke masyarakat luas. Barang bukti yang berhasil disita polisi antara lain gas LPG subsidi 3 kg sebanyak 1.146 tabung, gas portable sebanyak 925 tabung, gas non-subsidi 12 kg sebanyak 224 tabung, serta sejumlah alat yang digunakan untuk pengoplosan. Sementara para tersangka akan dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah yang berada di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat terbakar pada Sabtu malam. Ya, 2 orang tewas akibat peristiwa ini. Warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api yang terus membesar di sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha wedding organizer di Jalan Raja Wali Selatan, Jakarta Pusat. Kobaran api mulai berhasil dipadamkan setelah 20 unit mobil damkar dan 80 personel dikerahkan ke lokasi. Usai berhasil dipadamkan, petugas menemukan 2 orang lansia, kakek dan nenek meninggal dunia di dalam bangunan yang terbakar. Diduga pasangan lanjut usia ini terjebak dalam kobaran api hingga tak bisa menyelamatkan diri. Kedua jenazah korban pun dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diautopsi. Seorang pria ditemukan tewas di sebuah kamar penginapan di Bandar Lampung, Lampung. Ya, anehnya kepala korban ditemukan dalam keadaan terlilit lakban dan juga plastik. Warga Kelurahan Labuan Batu, Bandar Lampung, Lampung digegerkan penemuan jenazah pria dalam salah satu kamar indekos Minggu siang. Pengelola penginapan curiga karena korban tidak keluar kamar sejak hari Jumat. Saat pintu didobrak, korban diketahui meninggal dunia di atas kasur dengan kepala terbungkus plastik dan terlilit lakban. Polisi yang tiba langsung menggelar olah TKP di lokasi kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi. Polisi tidak menemukan adanya tanda bekas kekerasan serta barang berharga korban yang hilang. Korban diketahui bernama Hindra Jaya, 62 tahun, warga Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukan dari Lampung itu. Itu seorang diri ya bang kontrak di sini bang? Ini dia kos ya, kos seorang diri. Seorang diri. Jenazah korban dibawa ke RSUD Abdul Muluk Bandar Lampung untuk dilakukan otopsi. Dari Bandar Lampung, Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita di Kabupaten Siak Riau ditemukan tewas bersimbah darah. Jasad korban tergeletak di dapur dengan luka sayatan di leher dan kepala mengeluarkan darah. Warga Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Riau digegerkan dengan tewasnya seorang wanita di dapur rumahnya. Korban ditemukan tak bernyawa dengan luka robek di leher dan kepala yang mengeluarkan darah. Korban pertama kali ditemukan oleh adiknya yang datang ke rumah untuk mengambil air. Pintu rumah yang terkunci membuat sang adik merasa curiga. Adik korban atas nama Holmes datang ke rumah korban atau TKP ingin mengambil air botol untuk dibawa ke kebun, di mana adik korban atau pelapor menjumpai rumah dalam keadaan tertutup, kemudian merasa curiga, mendobrak rumah tersebut dan ditemui korban atau kakaknya dalam keadaan bersimbah darah di dalam rumah. Untuk memastikan penyebab kematian korban, polisi membawa jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk divisum.
Dari Siak Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus sekeluarga tewas diracun di Warakas, Jakarta Utara ternyata pembunuhan berencana yang dilakukan anak ketiga korban. Ya, pelaku dendam karena merasa diperlakukan secara berbeda. Setelah melalui serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan bukti forensik dari penemuan jenazah satu keluarga yang tewas dalam rumah kontrakannya di Jalan Warakas 8, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 2 Januari lalu, polisi menetapkan anak ketiga korban sebagai tersangka. Tersangka Abdullah Sauki Jamaluddin yang berusia 22 tahun tega melakukan pembunuhan berencana terhadap ibu, kakak, dan adik kandungnya. Tersangka menggunakan racun tikus dan kapur barus untuk melancarkan aksinya. Racun itu dimasukkan dalam panci teh, rebusan teh, kemudian direbus. Setelah itu menjelang beberapa lama setelah para korban itu tidur ya, atau tidak sadarkan diri, kemudian teh itu dimasukkan dalam muk. Kemudian teh tersebut yang sudah mengandung racun itu disuapkan menggunakan sendok ke mulut para korban. Pembunuhan berencana ini didasari oleh dendam pribadi. Pelaku merasa diperlakukan berbeda dari saudara lainnya dan kerap dimarahi oleh ibunya. Hingga akhirnya timbul niat melakukan pembunuhan. Pelaku sudah merencanakan dan ini semua hasil dari BAP tersangka. Ya, tersangka sudah mengakui. Namun walaupun tersangka mengakui, kami tetap secara scientific investigation tetap melakukan penyidikan terkait dengan zat-zat yang mengakibatkan kematian tersebut. Saya sudah sampaikan tadi bahwa semuanya terkait dan semuanya sudah firm, termasuk kejiwaannya juga normal, sehingga penyidik dengan tegas menyatakan bahwa tersangka inisial S ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya pada tanggal 22 Januari 2026 ditemukan 3 orang dalam satu keluarga tewas lemas di dalam rumah kontrakannya di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar reka adegan perampokan dan pembunuhan terhadap seorang pensiunan guru di Palembang. Ya, sadis selain membunuh korban, pelaku juga membakar jasad korban untuk menghilangkan jejak. Sebanyak 10 adegan diperagakan Yunas, tetangga sekaligus pelaku pembunuhan Christine, seorang wanita lansia pensiunan guru di Palembang yang jasadnya ditemukan terbakar di kebun sawit. Dalam reka adegan ditampilkan saat pelaku membunuh korban di mobil dengan cara menjerat leher korban menggunakan tali. Pelaku kemudian mendorong tubuh korban ke bawah jok mobil agar tidak kelihatan. Setelahnya pelaku membawa jasad korban ke kebun sawit. Sadisnya pelaku kemudian membakar jasad korban dengan tujuan menghilangkan jejak. Usai membuang jasad korban, pelaku membawa kabur mobil korban untuk dijual. Pelaku juga sempat kembali ke rumah untuk ambil BPKB korban dan mencuri kendaraan korban. Pada adegan terakhir, pelaku memberikan ponsel dan payung korban kepada rekannya yang bernama Jody. Pelaku juga meminta bantuan rekannya Suwanto untuk menjual mobil korban seharga 53 juta rupiah. Di 3 Jatanras Polda Sumsel di Treskrimsum melaksanakan rekonstruksi terkait dengan tindak pidana penculikan dan pembunuhan korban atas nama Christine yang dilakukan di lokasi TKP, yang mana ada beberapa adegan yang ditampilkan dan kemudian reka ulang dari awal kejadian sampai dengan lokasi di mana korban dibuang. Untuk berkasnya saat ini sedang dalam proses melengkapi berkas dan akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Sebelumnya jasad korban ditemukan di kebun sawit pada akhir Januari lalu setelah sempat hilang beberapa hari. Saat ditemukan jasad korban tinggal kerangka karena terbakar habis.
Korban terakhir terlihat pergi menggunakan mobil bersama pelaku. Dari hasil penyelidikan, pelaku membunuh korban karena ingin mencuri mobil korban. Atas kejadian ini, pelaku terancam pembunuhan berencana. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, tebing lubang raksasa atau sinkhole di Desa Pondok Bale, Kabupaten Aceh Tengah runtuh saat Menteri Pekerjaan Umum tengah meninjau secara langsung. Ya, tercatat 3 kali longsoran tebing disertai suara gemuruh dan getaran kuat di sekitar lokasi.